Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 8? Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Nah, untuk video kali ini, materi matematika yang akan Bu Nurul bahas melanjutkan dari video sebelumnya ya Kak, yaitu masih tentang bab Pitagoras. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bab teorema Pitagoras di part kedua kali ini, video yang kedua ini, yang akan dibahas materinya yang pertama triple Pitagoras, yang kedua menentukan jenis segitiga. Kita langsung saja untuk yang pertama, triple Pitagoras. Apa sih triple Pitagoras itu? Yaitu 3 buah bilangan yang memenuhi rumus Pitagoras. Masih ingat ya, kemarin rumus Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan C ini adalah sebagai sisi miringnya, sisi yang paling panjang. Untuk 3 buah bilangannya ini harus bilangan bulat ya, sehingga nanti jika ada 3 buah bilangan yang memenuhi rumus Pitagoras disebut triple Pitagoras. Apa saja sih bilangannya? Nah, secara umum ada 4 macam tipe triple Pitagoras. Ini maksudnya triple Pitagoras ya. Tipe yang pertama bilangannya adalah 3, 4, 5. Tipe yang kedua 5, 12, 13. Tipe yang ketiga 7, 24, 25. Tipe yang keempat 8, 15, 17. Nah, ini menjadi patokan utamanya. Nanti bilangan-bilangan lainnya merupakan kelipatannya dari 3 bilangan 4 macam tipe ini gitu. Maksudnya bagaimana? Misal untuk tipe yang pertama, kalau kita lipatkan 2, kita kalikan 2 membentuk 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. Jadi 6, 8, 10 ini juga menjadi triple Pitagoras. Karena kelipatan 2 dari tipe yang pertama, 3, 4, 5. Seperti itu. Tujuan dari kita memahami triple Pitagoras ini nantinya supaya mempermudah kita untuk menentukan salah satu sisi yang belum diketahui dari segitiga siku-siku tanpa harus menghitung menggunakan rumusnya jika kita sudah hafal triple Pitagoras ini. Seperti itu. Nah, baik, kita langsung saja ke contoh. Dari gambar ini, tentukan panjang sisi AC. Nah, diketahui BC 10, lalu AB 24. Kita bisa saja menggunakan rumus Pitagoras. Tapi kalau kita sudah memahami triple Pitagoras, kita boleh langsung saja tanpa menghitung menggunakan rumus Pitagoras. Nah, triple Pitagorasnya berarti kan di sini baru ada 2 bilangan 10, 24. Nah, satunya lagi berapa? Mari kita sederhanakan supaya nanti terbentuk salah satu tipe dari 4 tipe yang tadi yang menjadi patokan. 10, 24 sama-sama bisa dibagi 2, yaitu 5, 12. Nah, triple Pitagoras yang menjadi patokannya adalah 5, 12. Angka yang ketiga 13 dari tipe yang kedua. Sehingga untuk 10, 24 satunya lagi bilangannya berapa? Tadi ini dibagi 2, maka yang 13 kita kalikan 2. 13 dikali 2, 26. Sehingga panjang AC adalah 26. Karena kita sudah mendapatkan triple Pitagorasnya. Ada 10, 24, satunya lagi 26. Itulah panjang AC. Gitu Kak. Baik, kita langsung saja ke contoh yang kedua. Nah, ini lebih naik levelnya ya dari contoh yang pertama. Pada gambar ini, tentukan panjang AD. Nah, segitiganya di sini ada 2 segitiga siku-siku. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat dulu bagaimana hubungannya. Oh, di sini ternyata segitiga ABC. Nah, ini dia berhimpit dengan segitiga ACD. Sisi AC pada segitiga ABC menjadi sisi miring, tapi pada segitiga ACD, AC menjadi sisi tingginya, sisi tegaknya. Nah, jadi kita bisa menggunakan triple Pitagoras kalau mau cepat menyelesaikannya. Ya, mari kita selesaikan dengan triple Pitagoras. Berarti dari segitiga ABC kita peroleh panjang AC bahwa di sini sudah ada 2 bilangan yaitu 9, 12. Berarti panjang AC yaitu sebagai bilangan yang ketiganya ini berapa? Mari kita sederhanakan 9 dan 12 sama-sama bisa dibagi 3 supaya kita bisa mendapatkan tipe triple Pitagoras yang mana? Yaitu 3, 4, pasangan yang satunya lagi 5. Maka bilangan yang ketiga dari 9, 12
yaitu 5 dikali 3 sehingga menjadi 15. Maka panjang AC adalah 15. Selanjutnya AC sudah diketahui 15, berarti kita bisa mencari panjang AD dari segitiga siku-siku ACD. AC 15, lalu ada sisi CD 8. Pasangannya menjadi 8, 15, satunya lagi berapa? Yaitu sebagai sisi AD. Nah, sisi AD berarti kita bisa langsung mendapatkan karena ini sudah menjadi patokan ya. 8, 15 itu satunya lagi 17. Sehingga panjang AD adalah 17 gitu. Atau kalau mau menggunakan rumus Pitagoras ya berarti kita selesaikan mana sebagai sisi miringnya. AD kuadrat sama dengan jumlah dari sisi yang lainnya dikuadratkan. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. AD kuadrat sama dengan 64 ditambah 225, AD kuadrat sama dengan 289, sehingga AD akar dari 289 yaitu 17. Nah, sama kan hasilnya? Jadi, tanpa menggunakan rumus, jika kakak sudah hafal triple Pitagoras, itu akan menjadi lebih cepat menyelesaikan soalnya. Seperti itu ya kak. Kita lanjutkan ke materi menentukan jenis-jenis segitiga. Kalau dilihat berdasarkan sudutnya kan ada 3 jenis, segitiga lancip, tumpul, dan siku-siku. Yang hijau ini adalah segitiga apa? Tumpul ya, karena ini sudut yang di sini merupakan sudut tumpul. Lalu yang ini segitiga siku-siku karena di sini sudutnya siku-siku. Dan segitiga yang oranye di sini adalah segitiga lancip karena semua sudutnya membentuk sudut lancip. Nah, maksud untuk menentukan jenis segitiga, jika tidak diketahui gambarnya, hanya diketahui panjang ketiga sisinya. Nah, itu kita bisa menentukan jenis segitiganya. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan jenis segitiganya tanpa harus mengetahui gambarnya? Jika hanya diketahui panjang ketiga sisinya, kita bisa menentukan jenis segitiga tersebut dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya. Caranya bagaimana? Caranya bandingkan kuadrat dari sisi terpanjang, yaitu sisi miringnya, dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Ya, ini dari rumus Pitagoras. Nah, sehingga ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Ya, karena ini memenuhi rumus Pitagoras. Ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, jika sisi miring dikuadratkan ternyata lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut segitiga lancip. Dan yang terakhir, jika kuadrat dari sisi miringnya lebih besar nilainya daripada jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut segitiga tumpul. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, panjang sisi-sisi suatu segitiga adalah 8 cm, 15 cm, dan 20 cm. Tentukan jenis segitiga tersebut. Nah, berarti kita harus mengetahui mana sisi yang terpanjang, mana bilangan yang terbesar, yaitu 20. Sehingga sisi yang terpanjangnya adalah 20. Ya. Selanjutnya, kita pisahkan 20 dikuadratkan, lalu titik-titik, sisanya 15 kuadrat dengan 8 kuadrat dijumlah. Nah, titik-titik di sini nanti kita diisi dengan tanda sama dengan atau kurang dari atau lebih dari, sesuai nanti hasilnya ini antara kiri dan kanan. Hasilnya bagaimana? Kita bandingkan. Oke, kita lanjutkan. 20 kuadrat sama dengan 400, 15 kuadrat 225, 8 kuadrat 64. Selanjutnya, yang sebelah kanan kita jumlah menjadi 400 titik-titik 225 ditambah 64, 289. Nah, ini nih yang kita bandingkan ya hasil akhirnya. 400 dengan 289 dihubungkan dengan tanda apa yang sesuai? Ya, yaitu tanda lebih besar. 400 lebih besar dari 289. Maka kesimpulannya, jika tandanya lebih besar, kita peroleh bahwa segitiga dengan panjang sisi 8, 15, dan 20 adalah segitiga tumpul. Ya.
Pokoknya kalau tandanya lebih besar itu tumpul, kalau tanda penghubungnya sama dengan itu segitiga siku-siku, kalau tanda penghubungnya kurang dari itu segitiga lancip. Nah, satu lagi contoh yang kedua supaya tambah paham. Diketahui segitiga ABC dengan ukuran AB sama dengan 5 cm, AC 12 cm dan BC 13 cm. Tentukan jenis segitiga ABC tersebut. Mari kita jawab. Sama kayak tadi caranya ya. Mana sisi yang terpanjang? Nilai bilangan yang terbesar yaitu 13 cm. Kita bandingkan 13 cm di sebelah kiri, bilangan yang lainnya 12 dan 5 di sebelah kanan. Kita jumlahkan, dikuadratkan terlebih dahulu. 13 kuadrat 169 titik-titik, 12 kuadrat 144 ditambah 5 kuadrat 25. 169 titik-titik. Nah, 144 ditambah 25 169 juga. Maka tanda penghubungnya di sini adalah sama dengan. Kalau tanda penghubungnya sama dengan, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Demikianlah Kak materi yang sudah kita bahas di video kali ini. Semoga bisa Kakak pahami dan menjadi ilmu yang berkah. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.